Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35 berkata, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Saudaraku, beberapa waktu yang lampau terjadi gempa bumi di wilayah Cianjur yang menewaskan lebih dari 300 orang. Peristiwa itu tentu menimbulkan keprihatinan kita semua, dan kemudian orang berbondong-bondong ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah di Cianjur. Demikian juga gereja turut andil untuk memberikan kontribusi dalam memberikan pertolongan kepada mereka. Tetapi kemudian beredar sebuah video yang menjadi viral di seluruh Indonesia, di mana bantuan yang datang dari gereja itu dipertanyakan dan dicurigai oleh salah satu ormas agama mayoritas yang menuduh bahwa pemberian tenda-tenda tersebut berkaitan dengan kristenisasi. Atas hal itu kemudian mereka merobek label gereja yang ada di tenda-tenda tersebut. Sikap ini kemudian direspon oleh berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan kecaman yang sangat keras terhadap para pelaku perobekan label gereja di tenda-tenda pengungsian tersebut. Sejak peristiwa itu beredarlah berbagai isu tentang kristenisasi yang terselubung lewat bantuan kemanusiaan tersebut. Alasan ini tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebab bagaimana mungkin seorang bisa menjadi Kristen hanya karena menerima bantuan di tengah-tengah situasi yang demikian. Sebab sebagaimana diajarkan oleh kitab suci bahwa seorang bisa menjadi Kristen itu semua karena anugerah Allah yang maha tinggi. Itu artinya tidak semua orang dapat menjadi Kristen, bahkan sekalipun ia mendengar khotbah berkali-kali, tinggal dekat dengan orang Kristen, membaca Alkitabnya orang Kristen, tidak dapat menjadi jaminan bahwa otomatis ia telah menjadi Kristen. Namun terlepas semua itu, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, ada hal-hal yang harus diperhatikan menyangkut polemik terhadap peristiwa perobekan label gereja di tenda-tenda pengungsian tersebut. Yang pertama yang harus kita ingat, saudaraku, bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk mengasihi sesama manusia, apapun agamanya, apapun status sosialnya. Bahkan kepada mereka yang menganiaya orang percaya sekalipun, Alkitab memerintahkan untuk kita tetap bisa mengasihi mereka, bahkan memberikan pertolongan kepada mereka saat diperlukan. Tuhan mengajarkan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kalau kita memberi orang yang memberi kita, dan kalau kita menolong orang yang menolong kita, apa bedanya dengan orang-orang di luar sana? Para penjahat pun bisa melakukan hal yang sama. Sebaliknya, saudaraku, ketika pemberian kita ditolak, bahkan dicurigai, dicaci maki, dibenci dan lain sebagainya, kita diminta untuk tetap menunjukkan kasih kita
kepada mereka. Soal ada pihak lain yang mencurigai perbuatan kasih kita, lalu kemudian menuduh kita melakukan hal-hal yang tidak baik, dan berbagai-bagai tuduhan yang lain, kita tetap harus merespon dengan positif. Sebab sebagaimana Tuhan mengajarkan bahwa orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hidupnya, sebaliknya orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari dalam dirinya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tetap harus melakukan kebajikan, bukan supaya saudara dan saya masuk surga, melainkan karena kita mau mengasihi Allah dengan cara menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia, terlepas apapun agamanya, terlepas apapun status sosialnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Tidak peduli semua itu, sebab Allah memerintahkan agar kita mengasihi sesama kita. Sebagaimana bacaan firman Tuhan di atas, saudaraku, Allah mengajarkan bahwa Ia mengasihi baik orang-orang jahat, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan mereka yang selalu melakukan dosa-dosa di hadapannya. Allah mengasihi mereka, sekalipun Allah membenci perbuatan dosanya. Yang kedua yang selalu harus kita ingat, saudara, bahwa dalam memberi itu kita harus dengan tulus hati. Jangan ada intrik-intrik supaya lewat pemberian kita itu orang kemudian mau menjadi Kristen. Ingat bahwa menjadi Kristen itu anugerah, bukan karena hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan, mari kita lakukan itu karena kita tulus ingin berbagi dengan mereka. Soal kemudian pemberian kita itu ada label gereja atau organisasi Kristen tertentu, itu sebenarnya hal yang wajar, karena itu menyangkut pertanggungjawaban terhadap setiap pemberian. Tetapi alangkah bijaksananya kita bila dalam melakukan pemberian itu sebaiknya tidak perlu diekspos sedemikian rupa, apalagi bila ditujukan untuk pamer kepada orang-orang lain. Ini loh, aku sudah melakukan aksi. Ini loh, aku sudah memberikan sesuatu. Ini loh, aku sudah memberikan kontribusi. Semua itu tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Mengapa? Karena bila hal itu kita lakukan, sesungguhnya itulah upah kita. Artinya kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah, termasuk berkat-berkatnya. Sebab upah orang-orang yang demikian, ya cuma dapat ucapan terima kasih, cuma dapat perhatian orang, dan lain sebagainya. Lalu untuk apa semua itu? Bukankah kita rindu pemberian kita itu diberkati oleh Tuhan? Dan bukankah kita juga rindu hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan? Bila kita rindu semua itu, mari dalam setiap memberi, jangan kita mengambil keuntungan di dalamnya, terlebih untuk memegahkan diri kita. Kiranya lewat renungan ini, saudaraku, kita belajar untuk senantiasa berbagi dengan orang lain dan menunjukkan kasih yang nyata kepada mereka yang memang membutuhkannya. Namun bila kasih dan pemberian kita itu direspon dengan hal yang jahat, tidak usah khawatir, tidak usah kecut atau kecewa. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa Ia mengasihi baik orang-orang jahat maupun orang-orang yang tidak bisa berterima kasih. Karena itu, tetaplah lakukan kebajikan, sebab upahmu bukan datang dari manusia, melainkan dari Bapamu yang di sorga. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bila Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Sebagai orang-orang percaya, kami diminta untuk mengasihi Engkau dengan cara mengasihi sesama kami, apapun agamanya, apapun latar belakang mereka, sebab kasih Allah tidak memandang siapapun. Oleh sebab itu, Bapa, mampukan kami untuk tetap mengasihi, dan biarlah melalui hidup kami ada orang-orang yang senantiasa mempermuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.
mencukupi.